Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kanal YouTube saya yang sederhana ini. Seperti pada video-video sebelumnya, saya kembali lagi untuk membahas tentang sastra. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pendekatan objektif terhadap suatu karya sastra. Apa yang dimaksud pendekatan objektif? Pendekatan objektif adalah suatu metode untuk menganalisis suatu karya sastra dengan mengkaji strukturnya. Dalam hal ini adalah unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam karya tersebut. Kali ini saya akan mencoba membahas sebuah novel yang berjudul Aroma Karsa, karya D.L. Lestari. Jadi, pertama-tama kita perlu tahu unsur-unsur intrinsik dari sebuah novel. Menurut Burhan Nurgiantoro, unsur-unsur intrinsik novel terdiri dari tema, plot, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sekarang mari kita telaah satu persatu unsur-unsur tersebut dalam novel Aroma Karsa ini. Tetapi sebelum itu, saya peringatkan bahwa penjelasan selanjutnya akan mengandung bocoran cerita. Baiklah, mari kita telaah satu persatu. Tema utama dalam novel ini adalah aroma. Ya, aroma. Novel ini bercerita tentang ekspedisi pencarian bunga yang aromanya tak bisa tercium oleh sembarang orang. Aroma menjadi tema dan tali penghubung semua kejadian dalam cerita ini. Sementara itu, subtema atau tema minor yang terdapat dalam novel ini yaitu misteri, kebudayaan, keluarga, dan sosiohistoris. Lalu plot atau alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur campuran, gabungan alur maju dan alur mundur, di mana ceritanya berjalan maju mengisahkan petualangan si tokoh utama sambil perlahan-lahan menceritakan kejadian di masa lalu. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam cerita ini antara lain sebagai berikut. Jati Wesi, pemuda yang memiliki kemampuan penciuman luar biasa yang tinggal di daerah tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi. Sifatnya digambarkan sebagai sosok yang sabar, tertutup, cerdas, ulet, dan pantang menyerah. Lalu Raras Prayagung digambarkan sebagai wanita ambisius, teguh pendirian, egois, licik, yang terobsesi untuk memburu Puspakarsa, sebuah bunga sakti yang konon hanya dongeng. Selanjutnya, Tanaya Suma, anak angkat dari Raras, yang digambarkan sama kerasnya, teguh pendirian, percaya diri, dan cenderung emosional. Selain tiga tokoh utama tersebut, masih banyak lagi tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita ini, seperti Empu Semarakandi, Janirah Prayagung, Romo, Arya Jayadi, Khalil Batarfi, Nurdin Suroso, dan lain-lain. Selanjutnya latar. Latar terbagi dua, yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar tempat dalam novel ini yaitu kota Yogyakarta, kota Jakarta, tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, kota Bekasi, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Grasse, Provence, Prancis, kota Solo, dan Kabupaten Karanganyar serta Gunung Lawu. Sementara latar waktu dalam novel ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Setidaknya ada 4 latar waktu yang berjauhan. Pertama pada 1960-an saat tokoh Raras Prayagung berusia 18 tahun. Kemudian saat Raras berusia 25 tahun. Kemudian sebagian besar sisanya adalah saat Raras berusia 58 tahun. Dan juga pada 26 tahun sebelumnya. Sudut pandang novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dan gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa yang komunikatif dan tidak terlalu kaku. Terakhir, amanat. Ada banyak amanat yang disampaikan penulis dalam novel ini. Amanat yang terkandung antara lain 1. Nilai sosial untuk melestarikan dan tidak merusak alam. Ini ditunjukkan dalam cerita ini bagaimana para penjaga desa Dua Rapala melindungi hutan mereka dari manusia serakah yang hanya ingin mengambil untung. Kedua, nilai kerja keras dan kegigihan. Ini ditunjukkan dari perjuangan tokoh utama Jati Wesi dalam mencari asal-usul masa lalu dan menguak semua misteri dalam hidupnya. Ia berusaha dengan tekad yang tidak bisa dihalangi siapapun. Ketiga, menghargai kepercayaan masyarakat. Di sini juga disampaikan secara tersirat bahwa kita harus menghormati apa yang diyakini masyarakat tentang pantangan-pantangan tertentu. Seperti dalam novel ini, tim ekspedisi Raras sudah diperingatkan oleh juru kunci kawasan Gunung Lawu untuk tidak melanjutkan ekspedisi karena penunggu di sana tidak mengizinkan. Akan tetapi Raras tetap kukuh untuk melanjutkan. Alhasil ekspedisi mereka gagal dan berakhir malapetaka. Terakhir, amanat dalam novel ini adalah nilai-nilai kejujuran. Mengutip dialog terakhir Tanaya Suma dengan ibu angkatnya Raras. Karena di situ, Raras telah memberikan segalanya untuk Suma, merawatnya sejak kecil sampai ia dewasa. Tetapi Raras menutupi kebenaran tentang masa lalu Suma. Baiklah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan tentang unsur-unsur intrinsik dalam novel Aroma Karsa. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Sebagai penutup saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Khairul Rizky. Terima kasih.